Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, bocah berumur 6 tahun hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sudah 47 hari belum ditemukan. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Tugimin 71 tahun duduk termangu. Hampir setiap sore menjelang maghrib, ia masih menoleh ke arah jalan berharap cucu kesayangannya, Alvaro Kianu Nugroho 6 tahun, pulang membawa senyum kecil seperti biasa. Namun harapan itu tinggal bayangan. Sudah 47 hari berlalu sejak Alvaro hilang tanpa jejak dari Masjid Jami Al-Muflihun. Hari itu Kamis 6 Maret 2025 awalnya berjalan biasa, Alvaro menemani sang nenek kontrol kesehatan di RSUD Pesanggerahan. Sepulangnya, bocah itu meminta dibelikan susu kepada sang kakek. Sore itu suara azan asar menggema tanpa berpamitan Alvaro bergegas menuju masjid. Tugimin tak merasa curiga, rutinitas sore sang cucu memang sering diisi dengan salat dan bermain bersama teman-temannya. Namun, menjelang berbuka puasa seorang pria asing muncul di masjid. Informasi ini baru sampai ke telinga Tugimin 3 hari kemudian lewat cerita sang marbot. Setelah itu, marbot tak lagi memperhatikan gerak-gerik pria tersebut karena sibuk menyiapkan waktu berbuka dan salat maghrib. Malam harinya Alvaro tak kunjung pulang, baru sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tugimin menyadari ada yang tidak beres. Ia mulai mencari ke segala penjuru termasuk bertanya ke teman-teman bermain Alvaro, namun hasilnya nihil. Malam itu juga, Tugimin melapor ke Polsek Pesanggerahan. Meski awalnya diminta menunggu 1 kali 24 jam, keesokan harinya, ia langsung diarahkan ke Polres Jakarta Selatan. Alvaro memiliki kulit sawo matang dan potongan rambut cepak. Siapapun yang melihat atau mengetahui keberadaannya dimohon menghubungi nomor 0812 1923 0694. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menlu Denmark Rasmussen pada Selasa 22 April 2025 menandatangani rencana aksi kerjasama bilateral. Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono dan Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen pada Selasa menandatangani rencana aksi kerjasama bilateral sebagai wujud komitmen penguatan hubungan Indonesia-Denmark. Menurut Sugiono, rencana aksi kerjasama strategis untuk masa depan berkelanjutan dan tangguh untuk periode 2025-2029, memuat peta kerja sama bilateral di berbagai bidang meliputi ekonomi, perdagangan, dan investasi. Menurut Menlu RI, rencana aksi tersebut turut mencantumkan kerangka penguatan kolaborasi di bidang perubahan iklim dan transisi energi hijau, lingkungan, pangan, dan pertanian, serta tetap pemerintahan yang baik, kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Sugiono menyoroti pentingnya rencana aksi dalam penguatan hubungan bilateral, mengingat Denmark merupakan salah satu mitra terpenting di Indonesia di kawasan Skandinavia, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Menurut rencana aksi tersebut, Denmark berkomitmen memberi dukungan bagi Indonesia, antara lain pembinaan bagi UMKM Indonesia, memenuhi standar ekspor dan peluang pasar ke Uni Eropa via Denmark. Denmark juga sepakat menguatkan kerjasama dengan Indonesia dalam pengolahan sampah dan ekonomi sirkular yang menjadi program utama rencana aksi pada bidang lingkungan hidup. Sebelum bertemu Menlu Sugiono, Menlu Rasmussen pada Senin 21 April 2025 menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sepakat menguatkan kerjasama dalam inovasi layanan pemadam kebakaran. Selain itu, Menlu Denmark juga bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan menandatangani protokol amandemen ketiga Indonesia-Denmark bidang energi terbarukan dan konservasi energi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan jalur Pacecangar yang sempat terdampak longsor pada 3 April 2025 dibuka secara terbatas mulai hari ini, Rabu 23 April 2025. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan jalur Pacecangar, tepatnya di Jalan Sumber Berantas Kabupaten Mojokerto, yang sempat terdampak longsor pada 3 April 2025 dibuka secara terbatas mulai Rabu ini.
Khofifah menyampaikan pembukaan jalur dilakukan secara terbatas dengan waktu operasional pukul 5 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Apabila terjadi cuaca ekstrim seperti hujan deras atau angin kencang, maka akan diberlakukan sistem buka tutup. Untuk menjamin keamanan pengguna jalan, Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten telah melengkapi jalur tersebut dengan sarana prasarana pendukung seperti guide rail dan rambu peringatan di 6 titik rawan. Sebelum resmi dibuka, uji coba telah dilakukan pada Selasa 22 April 2025, guna memastikan kelayakan jalur bagi masyarakat umum. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim juga telah melakukan pengecoran pada jalan berlubang di sekitar lokasi. Khofifah menambahkan pembukaan jalur ini sangat dinantikan masyarakat karena jalur Pacer Cangar merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Selain pemulihan akses jalan, Pemprov Jatim juga tengah memperbaiki saluran irigasi terbuka di atas mahkota longsoran. Saluran sepanjang 50 meter tersebut akan diubah menjadi sistem irigasi tertutup menggunakan pipa berdiameter 16 dim. Pengerjaan tebing bekas longsoran juga masih berlangsung. Gubernur menyebut progres pembangunan tembok penahan tanah dan pemasangan trek bambu terasering telah mencapai 100% dan 98%. Ke depan, setelah seluruh tahapan pengerjaan termasuk TPT sisi timur, peningkatan badan jalan, pipanisasi serta penebalan aspal selesai, jalur tersebut akan dibuka secara penuh. Khofifah pun mengimbau masyarakat untuk mematuhi arahan petugas dan rambu-rambu peringatan yang telah dipasang di sepanjang jalur tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, harga emas mengalami tren peningkatan, terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal untuk negara-negara mitra dagangnya pada 2 April 2025 waktu setempat. Harga emas mengalami tren peningkatan terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal untuk negara-negara mitra dagangnya pada 2 April 2025 waktu setempat. Bahkan pada Selasa 22 April 2025 kemarin, pada perdagangan di awal sesi harga emas sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa, yakni mencapai 3.500 US dollar per troy ounce. Namun, kemudian harga emas di pasar spot mengalami penurunan 1,25% di level 3.381,49 US dollar per troy ounce. Pada perdagangan hari ini, Rabu 23 April 2025 hingga pukul 6.18 waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot terpantau di posisi 3.344,68 US dollar per troy ounce. Kemudian sejak Januari hingga saat ini terpantau terus menunjukkan kenaikan. Pada Januari 2025 terlihat naik ke posisi 2.700 US dollar per troy ounce. Tren lonjakan harga emas ini sepertinya tak terlepas dari pantauan pemerintah. Terbukti pemerintah bergerak cepat mengubah aturan terkait tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP di sektor pertambangan mineral dan batu bara, salah satunya komoditas emas. Pemerintah resmi menaikkan tarif royalti di sektor pertambangan termasuk komoditas emas. Hal itu diatur di dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk diketahui, di aturan sebelumnya belum mengatur secara khusus penyesuaian tarif berdasarkan HMA seperti yang telah tertuang di dalam aturan baru. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, sebanyak 109 unit rumah tahan gempa diserahkan ke warga Pulau Bawean, Gresik. Penyerahan ini merupakan bagian dari program bantuan stimulan perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa. Sebanyak 109 unit rumah tahan gempa diserahkan ke warga Pulau Bawean, Gresik. Penyerahan ini merupakan bagian dari program bantuan stimulan perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa. Rumah berkonstruksi tahan gempa tersebut menggunakan material bata ringan. Rumah ini didesain sebagai kebutuhan dan harapan warga, serta telah melalui uji ketahanan terhadap gempa dengan magnitudo hingga 8 skala Richter. Targetnya, seluruh rumah rampung pada akhir April 2025.
Rumadi, salah satu warga yang menerima bantuan ini, mengatakan dirinya terharu dan bersyukur mendapat bantuan pasca rumahnya roboh akibat gempa bumi. Program rumah tahan gempa ini menjadi langkah nyata Pemda Gresik dalam pemulihan pasca bencana dan membangun kembali kehidupan warga dengan hunian yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Jaya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.